wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana. Amin. Amin. Oke, insya Allah kita hari ini akan masuk ke dalam pembahasan. Sebelum membahas yang hari ini, ada asar-asar dari Muzakarah? Ada? Gimana? Kosong nih mas ini. Hilang. Binjai di sana. Loh, binjai. Salting. Harus dipersilahkan rupanya. Gimana? Mabes atau Sinai? Ada binjai. Sekarang orang. Akan yang buat itu. Terbalik. Gimana? Ini kayak misalkan apa namanya, manusia itu kan ketika dia bayi itu masih berkuah masihnya masih belum. Ya. Kemudian ketika sudah kayak kita ini masihnya udah berfiil gitu. Enggak juga. Ketika benar-benar jalan, Iya. pas benar-benar jalan. Tapi kalau nggak benar pas lagi duduk berarti bukan berfiil lagi. Kembali Ada dia lagi. berkuah. Nah. Oh. Terus itu aja sebenarnya. Kami kira saat kita sudah bisa berjalan, walaupun kita lagi duduk, itu tetap dikatakan berfiil gitu. Ayo, itu kemarin kenapa saya tanbih tentang ada perbedaan konsep di sini, di mana kalian memahami konsep di dalam balaghah. Masih ingat tanbih saya kemarin? Walaupun itu udah nggak fokus banget ya. Tapi nggak apa-apa. Di sekarang kalian udah paham konsep bil quwwah sama bil fi'il, itu sangat memudahkan kalian nanti perjalanan di depan. Sering banget disebut itu. Dan saya tinggal sebut aja ada bil quwwah, ada bil fi'il. Nah, kemarin itu saya mentanbih untuk memudahkan, makanya saya mengatakan kemarin itu untuk memudahkan, bukan untuk mendatangkan pemahaman. Karena pemahamannya ada di sini, gitu. Tetapi untuk memudahkan pemahaman itu datang, saya mengkiaskan dengan konsep yang ada di dalam majaz mursal, i'tibar makana atau i'tibar ma sayakun atau i'tibar ma ya itulah yang sama itu saya. Nah, terus saya mentanbih tentang, tapi ada perbedaan konsep. Nah, kenapa saya mentanbih itu? Karena kalian menggunakan pemahaman itu bukan untuk membangun pemahaman yang sekarang, tetapi untuk mempermudah pemahaman yang sekarang terbangun, gitu. Jadi jangan kalian ambil nafsul pemahaman di sana, ambil kesini langsung ditempelkan. Makanya muncul pertanyaan gitu. Muncul pertanyaan tentang kalau misalnya bil fi'il al-masyi kita itu di saat kita sedang duduk apakah nggak bil fi'il lagi? Kita sangat tahu kalau misalnya kita tahu konsep bil fi'il, kita dengan yakin mengatakan ya kita nggak duduk bil fi'il gitu. Atau misalnya jalan gitu. Kalau orang yang bisa berjalan, kita semua apakah jalan bil fi'il? Kita semua apakah jalan bil fi'il? Enggak. Paham ya? Kita semua nggak jalan bil fi'il. Tetapi kita semua itu jalan bi'tibari makanan. Paham? Jadi misalnya si ini sedang duduk, dia kata oh dia sedang jalan gitu. Nah, yang dimana kalau kejadian itu bisa terjadi sebelum dan di akhirnya, maka itu ada dua ihtimal gitu. Nah, makanya di sana itu sangat membutuhkan qarinah yang jelas gitu. Dan qarinahnya itu memani. Kalau misalnya memang dia itu menginginkan i'tibar makana, maka dia itu ada dua tugas nanti. Pertama, dia itu harus menafikan
dari makna asli kepada makna iktibar makanannya. Terus dia harus mendatangkan kejelasan yang iktibarnya yang diinginkan makana, bukan masayakun. Karena misalnya posisi seorang itu sebelum dia itu udah pernah melakukan dan sesudahnya masih ada potensi dia akan melakukan itu lagi. Nah sehingga di sana itu akan dibahas, berarti dia harus mendatangkan korinah yang bisa memani dari penginginan iktibar satunya lagi. Ini paham ya? Nah makanya itu yang saya tampil tentang itu berbeda. Kita itu baru dikatakan bil fi'il, fi'lan itu di saat itu sudah menjadi aktual. Makanya diartikan fi'il itu aktual. Jadi sebenarnya pemahamannya beda dengan pemahaman yang di konsep itu. Tetapi kenapa saya datangkan itu untuk mempermudah. Itu kan yang saya tanbih kemarin. Gitu, untuk mempermudah. Mungkin kalau misalnya bi'tibari ma sayakun, sejauh ini masih bisa kita mengatakan dia sama dengan bil quwwah. Karena itu potensial. Orang dikatakan bi'tibari ma sayakun itu potensial gitu untuk melakukan. Nah, tetapi kalau misalnya bi'tibari makana itu ada dua kemungkinan. Imma sedang dilakukan, imma sudah dilakukan. Itu juga masuk ke dalam bi'tibari makana. Sedangkan kalau misalnya bil fi'il hanya saat sedang dilakukan aja. Ini jelas ya? Ada yang iskal lain? Ya, Muslim? Ya. Dari contoh dikatakan contoh dari Arab am itu adalah masjid, sedangkan masjid itu adalah lazim dari sayawan yang merupakan jenisnya insan. Jadi ya, apakah bisa dikatakan Arab am itu lazim dari jenis dan juga Arab sos itu lazim dari fasik? Bagaimana dohik itu lazim dari kenafikainya insan? Enggak, dohik itu juga lazim, itu gabungan. Kalau dia nggak hayawan, dia nggak bisa memunculkan respon dohik. Paham nggak? Hayawan itu maksudnya yang dimana itu jismun, nami, asas, taharih, bil irodah. Nah makanya untuk memunculkan dohik itu harus memunculkan kedua sisi itu. Sebenarnya khosoh itu dia itu nggak ngelihat kepada apakah lazim salah satunya, apakah lazim kedua-duanya, enggak. Tetapi yang penting lazim dari maknanya ini, gitu. Karena ketiga-tiganya itu ini kalam tawil sebenarnya tentang natik itu sendiri. Saat kemarin saya udah men-spill, dia itu di jalur apa dia masuk dzatiyatnya gitu. Karena kesemuanya itu adalah lazimnya insan loh. Gimana bisa muncul lazimnya insan atau kesemuanya itu adalah khosoisnya insan gitu, karakteristiknya insan, dan natik itu masuk ke dalam karakteristiknya insan gitu. Baru sependek ini kita hanya memahami bahwasanya oh ternyata di luar daripada dzatiyat itu merupakan lazim dari dzatiyatnya. Misal kita memahami dzatiyat itu adalah jins dan fasal. Nah di luar itu adalah lazim daripada dzatiyat ini sendiri gitu. Padahal kalau misalnya kalian nanti melihat-lihat lagi pembahasan yang lebih mendalam, kita mendapati dalam dzatiyat itu sendiri ada yang merupakan lazim dzatiyat yang lainnya itu. Gitu, seperti natik itu gitu. Natik itu gak mutlak kita langsung mengatakan dzatiyat karena dia itu ada jalur masuk ke dalam dzatiyatnya. Hah? Mau nanya itu? Nanya ya? Kenapa nanti masuk dalam? Itu kalam tawil jiddan kalau saya katakan itu. Dan itu masuknya di dalam filsafat. Nah, kalian nanti menemukan kan ini kenapa kita membahas tentang dzatiyat, tentang arodiyat. Konsekuensinya untuk membahas keautentikan ta'rif. Maka nanti ta'rif ada jenis had, ada yang jenis rosam. Had juga ada jenis tam, ada jenis nakis. Di saat kalian udah melihat pembahasan yang mendalam, ulama itu nanti menyimpulkan bahwasanya nggak ada satupun ta'rif yang hatam. Gitu. Paham ya? Karena nggak ada ta'rif yang benar-benar memunculkan nafsul amrnya hakikat sesuatu. Yang bisa itu hanya sekedar apa yang kita lihat. Kita nggak bisa melihat apa yang tidak kita lihat. Gitu. Paham ya? Kita kenapa mengatakan hayawan itu natik? Karena natik itu adalah kuah mudrika. Atau kita kenapa mengatakan insan itu adalah hayawan natik? Karena natik itu adalah kuah mudrika. Nah, kuah mudrika itu ya karena kita biasa melihat insan itu bisa mengindrok amru kulli. Gitu. Lalu bagaimana dengan dzatiyat yang nggak pernah kita lihat? Gitu. Nah, padahal itu dzatiyatnya dia, gitu. Tapi kita nggak pernah lihat. Nah, makanya itu nanti kesimpulan dari kalam tawil itu mengatakan bahwasanya nggak ada ta'arif yang hatam.
gitu. Mentok-mentoknya kita membuat ta'aruf yang paling sempurna mungkin, mentok-mentoknya itu jatuh di dalam had naqis. Atau bahkan ada yang lebih syadid lagi, nggak ada yang had, mentok-mentoknya rosem gitu. Jadi kenapa seperti itu? Karena khilaf terhadap penetapan suatu zatiat gitu. Khilaf terhadap penetapan zatiatnya sesuatu. Itu kalam pelik gitu. Pelik, tahu pelik ya? Pelik itu rumit banget. Ya karena itu ranahnya udah di falsafi. Dan orang-orang falsafi itu yang dibahas. Ini insya Allah pembahasan kita hari ini nggak panjang, makanya saya memberanikan diri dengan durasi 1,5 jam. Gitu. Nggak panjang dan juga nggak susah, nggak rumit. Kayaknya sebelumnya gitu mulu kan gitu kan. Nyatanya rumit-rumit aja. Ada iskal lain sebelum kita masuk hari ini? Rumah Sinai. Itu tadi nanya. Oh Bisa. oh gitu. Tapi ada yang lain juga. Yang lain gimana Ustaz? Jadi, misalkan tadi kan dohik tuh masuk khosoisnya manusia. Bukan khosois ya, khoso itu isem soalnya. Apa alam terus? Oh ya. Dia tuh kalau misalkan kondisinya ketika kita sedang tertawa, berarti dia itu BPL. Baik itu, apakah itu baik secara surah maupun amrun ta'ajub bisa? Enggak. Itu udah saya tambih banget kemarin. Berarti tergantung secara amrun ta'ajub aja. Iya. Makanya kalian jangan memahami contoh simpel. Walaupun memang sejatinya contoh itu nggak membangun kaidah. Jadi misalnya kalian itu sedang menjelaskan kaidah atau sedang mengklaim suatu kaidah, kalian nggak bisa berdalil dengan contoh. Karena contoh itu nggak membangun kekuatan ilmiah, paham ya? Dan juga salah dalam contoh tidak menjatuhkan kekuatan ilmiah. Ini paham ya? Gitu. Kan lucu banget, misalnya salah dalam contoh atau contoh itu bisa berpengaruh kepada kekuatan ilmiah, itu kan lucu banget gitu. Kita nanti mendapati di dalam nahu itu sering banget contohnya Zaidun, contohnya Amrun, contohnya Doroba Zaidun Muhammadan gitu, atau Doroba apa gitu. Kalau misalnya kita mengklaim contoh itu bisa membangun atau menjatuhkan ilmiah, bisa aja orang mengatakan ini Zaid beneran mukul si Amr gitu. Enggak lah, berarti gak ilmiah dong ini. Keilmiahan itu bukan dilihat dari contoh. Nah, tetapi kemarin yang saya tambih itu contoh itu jangan dipandang simpel gitu. Jadi dohik yang dimaksud yang menjadi khosohnya insan itu adalah dohik yang merupakan respon daripada amrun ta'ajubi, yang dimana amrun ta'ajubi itu hanya bisa muncul terhadap sesuatu yang memiliki ta'akul, dan ta'akul itu muncul daripada sesuatu yang memiliki natik. Itu gitu runtutannya. Makanya kalau misalnya munculnya dari jalur-jalur ini, yang bisa melakukan hanya insan, paham ya? Tetapi kalau misalnya munculnya nggak dari jalur-jalur ini, surahnya 100% sama, itu nggak kita katakan sebagai khosohnya insan. Karena selain insan bisa melakukan surah seperti itu juga, paham? Apapun itu, kayak misalnya kalian paham nih, saya mau belajar, biasa posisi ada belajar itu duduk bersila gitu. Itu duduknya kalian itu menjadi khosohnya kalian. Karena itu merupakan hasil daripada nanti kalian setelah berpikir menghasilkan ta'akul, amrun ta'ajibi, yaitu respon tubuh kalian sehingga kalian duduk bersila. Nah itu proses seperti itu hanya bisa dilakukan oleh insan, paham ya? Proses seperti itu plus dengan respon tubuh yang akhirnya dilakukan apa, itu hanya bisa dilakukan sama insan. Sedangkan mungkin kita bisa membayangkan aja selain insan bisa melakukan itu, tetapi nggak dari jalur ini gitu. Memang murni aja tiba-tiba dia duduk bersila gitu. Ada nggak hewan bisa duduk bersila? Ada. Monyet ya, monyet bisa duduk bersila ya. Kalau duduk biasa bersila ya. Atau katak kalau bisa duduk bersila itu pasti itu. Pasti bersila. Kayak kamu kita. Kalau duduk pasti bersila itu. Karena kakinya udah gini dulu kan. Ya, gimana Ustaz? Jadi kalau yang disuruh tuh masuk rakam. Iya. Masuk. Jadi kan misalkan kalau dia lagi ketawa, tapi walaupun dia cuma bisuroh, berarti itu enggak BPL.
enggak bil fi'il. Iya. Sekarang dia Bil fi'il arad amnya. bil fi'il kan? Arad am. Ah ya, Anda mau nanya itu tadi. Oh, Bukan bagian kosongnya, tapi bukan bagian khasahnya. bagian fi'il. Ah, ah. Tapi walaupun dia di surah ataupun di amrun ta'jubi, yang mana dia itu maupun kosong maupun arad am, tapi dia tetap bil fi'il. Iya dong. Karena kan bil fi'il itu keautentikannya adalah sedang dilakukan. Makanya kenapa saya tanbih itu agar kalian nggak memahami surah-surah atau modus-modus seseorang melakukan. Kan kita banyak orang lucu, kita ketawa, padahal kita nggak paham apa sih joknya ini. Itu kan berarti kita nggak tawa kita itu nggak muncul dari amrun ta'jubi melalui amrun kulli yang disampaikan sama dia kayak gitu. Tetapi hanya saya munculkan aja inilah kayak gitu untuk menghargai dia gitu. Betul. Karena dia ini senior kita misalnya, karena dia apa gitu, kita nggak paham. Nah itu berarti jalur muncul itu hanya sebatas surah gitu, bukan sebatas proses-proses itu. Karena nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau misalnya kita mencampur adukkan suatu yang surah dengan suatu yang memang muncul dari amrun ta'jubi, kita mengatakan bahwasanya nisbah antara mu'arraf dengan khosohnya. Mu'arraf itu maksudnya insan ya. Misal kita katakan insan itu kan maknanya hayawan natif. Nah, dia itu juga hayawan natif dohik karena dia menggunakan khosohnya. Nah, ini merupakan fasalnya. Ini merupakan khosohnya. Nah, nisbah antara mu'arraf, ini mu'arraf ya. Gitu, ini mu'arraf, ini mu'arraf. Mu'arraf ini adalah amrun kulli atau lafaz kulli yang dimana maknanya banyak, maknanya bisa menjami banyak afrod, jelas ya? Maknanya tidak memani terjadi syarikah di dalam afrod. Nah, dia punya afrod. Terus nanti kalau kita bayangkan nisbah dia sama fasalnya dia atau nisbah dia sama arad khosnya dia, maka nisbahnya adalah tasawi gitu. Nah, di saat kita mau menisbahkan, di saat udah diklaim bahwasanya nisbah insan sama nisbah khosohnya itu adalah tasawi, maka khosoh yang kita pasang adalah khosoh yang hanya bisa dilakukan oleh insan. Nah, khosoh-khosoh yang hanya bisa dilakukan oleh insan adalah khosoh yang muncul daripada zatiatnya insan gitu. Sedangkan nanti ada juga khosoh, kita nggak mengatakan khosoh, bentuknya itu bisa dilakukan sama yang lain gitu. Makanya selalu iskal pertama saat dikatakan dohik itu pasti kalau misalnya kita hanya memandang simpel gitu ya, kita mengatakan contoh khosoh dari insan adalah dohik, yang dimana ini juz'ul kharijul anil mahiyah tetapi mukhtas biha, itu kan makna khosoh gitu, mukhtas biha dil mahiyah. Pasti yang paling pertama ditanyakan, loh gimana dengan hayawan selain insan yang bisa dohik? Nah itu kan kenapa muncul pertanyaan ini tuh, karena nggak ada madkhol terhadap dohiknya harus seperti ini gitu. Tetapi kalau sebelum menjelaskan ini udah dijelaskan dulu khosoh ini adalah suatu khosoisnya atau suatu lazimnya insan yang dimana muncul dari zatiatnya insan, sehingga ini hanya bisa dilakukan oleh insan gitu. Nah, dohik yang dimaksud adalah dohik yang muncul dari proses-proses yang itu hanya dimiliki oleh zatiatnya insan gitu. Kalau kita udah menggunakan madkhol itu gak akan lagi ada pertanyaan tentang bagaimana tentang dohiknya selain insan. Gak ada pertanyaan lagi tentang itu. Karena dohiknya selain insan, kita sepakat bahwasanya itu muncul tidak sesuai dengan prosedural munculnya dohik insan gitu. Nah, prosedural dohik insan seperti apa? Nah, itu makanya mundur. Karena itu adalah amrun ta'jubi, respon daripada kita telah memproses suatu makna gitu. Kita memproses suatu makna, kita respon akhirnya memunculkan respon tubuh yaitu ketawa gitu. Nah, akhirnya mengeluarkan apa? Mengeluarkan tawa insan itu sendiri yang dimana tidak keluar dengan proses itu. Kenapa? Karena tawanya insan itu sendiri yang nggak keluar dengan proses itu sama persis dengan tawanya hayawan selain insan. Paham? Karena apa? Karena sama-sama bentuk surah gitu. Begitu juga katibnya insan yang tidak keluar melalui proses itu, apapun itu khosohnya insan. Nah, kalau seperti itu kita bisa memasang tentang masyinya insan yang dimana keluar dari proses ini, itu masuk khosoh jadinya gitu. Karena di sini dikatakan masyi ya karena secara global masyi itu bisa dilakukan oleh
selain hayawan, selain insan, hayawan yang lain selain insan. Tetapi bagaimana dengan masyi tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh insan? Nah, itu nanti menjadi khosoknya insan. Paham ya? Gerak jalan kayak itu keren banget, misalnya ada domba banyak gitu kan. Gerak jalan dia pas mau belok gini-gini gitu loh kan, kakinya gitu. Kan nggak mungkin seperti itu. Jadi pas kibra jadinya. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Kemarin bisa aisyaikin insan dan kaktus dalam hayawan. Berarti hayawan itu masih baik dari insan. Ayo syai'in. Insan dan kaktus. Kok jawabnya hayawan? Hayawan. Kaktus emang hayawan? Nami. Kasih. Tapi munculkan kaktus. Maksudnya gimana bentar? Oh, Ini mayizu. yumayizu. Gitu. Makanya saya tambah kalau misalnya kita udah membandingkan dengan yang lain ya kita tambahkan kata tamyiz. Gitu. Ayo syai'in. Berarti kalau kalian suka Aisyah belajar nggak langsung masuk. Ayo syai' itu kalau kita tanya dia nih jenis apa gitu. Ya, nggak apa-apa juga sih. Terus? Jawabannya hayawan. Sedangkan hayawan itu Jangan jawab hayawan. hasas. Tetapi jawab dengan fasalnya hayawan, hasas, taharif bil iroda. Itu adalah fasalnya hayawan. Jenisnya hayawan itu apa? Jismun nami atau nami aja boleh juga. Tapi kan kalau nami aja kita berkembang. Sesuatu berkembang apa nih gitu. Nah, makanya ditambah jismun nami. Gitu. Jismun nami itu bukan berarti dia menarik jins ba'id ya, bukan. Dia pasang nami itu gitu. Tetapi kan nami ini sifatnya jins. Apa sifatnya jism? Paham ya? Nah, jadi gitu tadi. Yang dipasang itu bukan jeansnya, tetapi pastel dari jeansnya itu tadi. Berarti misalnya kita mengatakan hayawan itu kan bukan pastelnya insan. Hasas mutaharif itu kan bukan pastelnya insan. Pastel atasnya insan. Gitu. Nanti yang dimana pastel ini mentafrik dia dengan selain dia yang di bawah atasnya insan ini tadi apa? Nami, di bawah nami itu. Itu maka kita menggunakan pasal itu. Nami pasalnya apa? Nami pasalnya apa? Nanti kita lihat lagi ya. Saya nggak Kalau bisa. hayawan hasas tadi. Iya, yang seringnya itu. Nami ada. Nami itu pasti jism gitu kan? Iya. Gitu loh. Terus jenisnya itu jism, pasalnya apa gitu? Ya di mana? Yang di syajarah itu semuanya jins. Oh, semuanya jism. Iya dong. Semuanya jeans. Semuanya jins. Hanya bisa jadi jeans. Hanya bisa jadi jins. Bisa juga jadi nau. Maaf. Nau Iya, idofi. kalau hakiki hanya insan. Nah, tentang nau hakiki besok kita membahas tentang nisbah bainal kuliah ini. Ada dua kemarin pembahasan yang kita lewati yang seharusnya dibahas, tapi madkholnya adalah memahami nisbah dulu. Jadi nggak mungkin kita memahami nisbah antara nau idofi sama nau hakiki. Nisbah aja belum kita bahas. Lucu banget ya. Gitu. Terus kemarin itu nanti ingatkan saya ya, siapapun. Ada dua pembahasan yang kita kemarin terpaksa lewat dikarenakan belum kita bahas madkholnya. Madkholnya ada tempatnya sendiri. Gitu. Nah, nanti di saat dan sampai tempat madkholnya kita mundur sedikit untuk membahas dia. Itu penting. Yang pertama kita jumpai itu tentang nisbah antara mutabaqah, tadamun sama iltizam. Gitu. Itu kan nanti dikatakan mutabaqah, iltizam itu adalah umum mutlak, mutabaqah adalah umum mutlak, tadamun sama iltizam itu umum khusus min wajhin kayak gitu. Nah, tapi kan kita belum bahas itu, maka belum bisa masuk. Terus selanjutnya nisbah antara nau hakiki sama nau idofi. Gitu. Nah, nanti dikatakan nisbahnya adalah umum husnul wajhin karena terkadang jumpa di sini, terkadang kan kita nanti di masing-masing itu kita tanamkan pemahaman tentang ini, tentang yang kita lewat kemarin. Oke, kita masuk ya.
Judul di tempat kalian, di buku kalian yang hari ini itu adalah Nisbatul Alfaz lil Ma'ani. Ini alfaz merupakan jamak daripada lafaz, ma'ani jamak daripada ma'na. Pembahasan sekarang adalah nisbah lafaz-lafaz kepada makna-makna. Dia sama sekali nggak mengatakan nisbah lafaz-lafaz kepada makna-makna yang hanya itu harus maknanya lafaz, enggak. Jadi makanya dikatakan nisbah antara lafaz-lafaz dan makna-makna. Nah, terus beberapa ada tanbihan lain yaitu tentang kata-kata li. Kalau misalnya diksinya menggunakan kata-kata nisbatul alfadhi lil ma'ani, maka pembahasan ini hanya mencakup nisbah, korelasi kejadian antara tembakan suatu lafaz kepada al-ma'na. Korelasi kejadian ini aja. Kita nggak membahas korelasi kejadian tembakan antara dia sama selainnya dia. Selainnya maksudnya ini tembak ke sini terus ada lafaz lain tembak ke sini. Nah, kita bahas apa nisbah antara ini sama ini. Paham? Begitu juga kita nggak paham ya tadi ya. Misalkan begini. Di bawahnya juga ada tembakan lafaz kepada makna. Nah, kalau misalnya diksinya menggunakan lam itu kan artinya bertujuan. Sehingga ini pembahasan hanya mencakup tembakan ini ke ini aja. Jadi hubungan ini ke ini. Paham ya? Nah, padahal kita melihat di pembahasan bawahnya, baik yang tidak ada di dalam kitab Damanhuri ataupun yang bakal kita sebutkan nanti, itu ternyata dia juga membahas nisbah antar tembakan lafaz. Berarti kalau misalnya dikatakan antar tembakan lafaz, yang dibahas itu adalah nisbah antara lafaz sama lafaz. Paham? Juga dia membahas tentang antar sesuatu yang ditembak. Gitu. Paham ya? Berarti dia juga membahas nisbah antara makna sama makna. Betul paham? Nah, makanya kalau di beberapa tanbih di syarah-syarah atau di dalam hasiah, kita menemukan nanti lamnya ini ditakwil. Ditakwil dengan apa? Ditakwil dengan makna ma'ah. Jadi selesai. Kalau judulnya adalah Nisbatul Alfadhi Ma'al Ma'ani, sehingga kita sah membahas nisbah lafaz ke lafaz, lafaz ke makna, makna ke makna, gitu, makna ke lafaz. Paham ya? Tetapi kalau misalnya judulnya Nisbatul Alfadhi Lil Ma'ani, itu hanya tembakan lafaz ke makna aja, selesainya gitu. Hanya terjadi satu jihah aja. Padahal nyatanya yang akan kita bahas nanti kita menemukan ini nembak nisbah dia sama dia yang sama-sama sedang nembak, nisbah dia sama dia yang sama-sama sedang kena tembak. Paham sampai sini? Oke, itu mukadimah. Masih nggak sulit ya sampai sini ya? Kamera udah Ini saya hapus. di ujung kamera. Oke, kita lanjut. Mungkin selesai pembahasan fullnya ini udah dengan menggunakan takwil nisbatul alfadhi ma'al ma'ani. Itu pertemuan besok selesainya. Nah, yang pertemuan kita hari ini secara global kita memang membahas tentang nisbatul lafaz kepada maknanya aja, gitu. Kita nggak membahas antar lafaz atau antar makna. Paham ya? Walaupun nanti ada beberapa yang di dalam ini adalah antar lafaz.
tetapi globalnya atau didominasi oleh nisbah nisbah dari lafaz kepada makna. Nah, ini ala kulihal lafaz semua definisinya ini kita udah menyatukan persepsi. Lafaz ya lafaz sebagaimana udah kita bahas kemarin definisinya. Makna udah kita bahas kemarin definisinya. Oke. Lafaz itu ini saya kasih tabel aja biar mudah. Lafaz itu ada dua kemungkinannya. Yang pertama lafaz itu ima satu, ima muta'addid. Ini total sesuatu ya. Misal saya katakan lafaz itu ima satu, ima selain satu. Berarti itu kan udah akli hasilnya. Paham ya? Tetapi apakah kalian memasukkan afrod selain satu itu nggak ada lafaz? Lafaz itu ima satu, ima selain satu. Paham? Nah, berarti hasilnya akli. Karena sesuatu sama selainnya dia udah nggak ada kemungkinan lain, ya. Tetapi apakah kita masih memasukkan afrod selain satu itu? Paham ya? Selain satu itu apakah termasuk afrodnya di situ tidak ada lafaz? Masuk gini. Paham ya? Maksudnya ya? Jadi kan misalnya angka itu ima satu, ima selain satu. Paham? Apakah kita masukkan afrad selain satu ini nol? Iya. Bisa. Paham? Paham ya Bang? Katanya nggak berat Ustaz gitu. Ini baru mau kerja. Alah gini ya, saya mau katakan. Ini ketika ini yang kita katakan tentang ta'adud. Ta'adud itu apa? Sejatinya angka nol itu nggak ada. Angka nol itu nggak ada. Nol itu hanyalah suatu bentuk nukush yang dimunculkan. Juga lafadznya kan nol gitu, atau lafadz Arabnya sifar gitu kan. Nah, itu hanya suatu lafadz yang dimunculkan atau suatu nukush atau suatu rumus. Rumus itu maksudnya lambang gitu ya. Suatu lambang yang dimunculkan untuk mengungkapkan suatu ketiadaan gitu. Kami bingung loh, nggak ada. Apa ini pengungkapannya? Karena nggak ada gitu. Nol. Padahal nol itu nggak masuk ke dalam angka. Angka itu hanya sesuatu yang adat. Adat itu apa? Adat itu yang terhitung. Nol apakah ada hitungannya? Ya, ada hitungannya. Paham sampai sini ya? Nah, itu bukan dimana. Nah, begitu juga di sini. Saya hanya mau menanamkan kepada kalian, saat sudah di hasr wahid sama muta'addid itu berarti hasrnya apa? Akli. Nah, dan saya mengantisipasi, loh, oke, kalau misalnya wahid muta'addid itu adalah akli, berarti kan akli ini maknanya ghairu wahid. Ya. Bukannya ghairu wahid, nol juga ghairu wahid. Nah, kan nanti muncul itu. Paham ya? Nol ya memang nggak masuk. Kenapa? Karena kita membahas lafadz. Ketiadaan lafadz itu nggak masuk afrodnya lafadz. Jelas ya sampai sini ya. Nah, persis seperti nol itu adalah ketiadaan angka. Ketiadaan angka itu nggak masuk afrodnya angka. Nah, kenapa ada nol kayak gitu? Nah, itu termasuk kalam tawil juga itu. Dan itu biasa dibahas sama anak-anak IPA. Oke, kita lanjut. Gak usah terlalu bingung di situ. Itu iklan aja tadi itu. Oke. Ini sependek ini jelas ya. Lafadz itu ima satu, ima lebih dari satu gitu aja. Enak ya. Lafadz satu contohnya apa? Satu. Bener, itu contoh lafadz satu itu. 9. Lafadz satu. Satu lafadz gitu maksudnya ya. Lafadz itu ima satu, ima lebih dari satu. Satu lafadz contohnya apa? Spidol, satu. Atau botol, satu. Gelas, satu. Paham ya? Lebih dari satu contohnya apa?
Kurang-kurang. Itu gimana? Gimana? Iya. Gimana ya? Gimana ya? Lebih dari satu itu lafadz mufrad yang terpisah. Kurang kita. Kurang. Enggak mesti murokab juga. Lafadz mufrad misalnya spidol dan botol itu lebih dari satu lafadznya. Papan tulis dan jam dinding itu lebih dari satu lafadznya. Karena papan tulis itu satu kesatuan lafadz. Makanya kenapa kita kemarin membahas mufrad? Kenapa kita kemarin membahas mufrad? Untuk kita mengatakan bahwasanya sepanjang apapun lafadznya, selama la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu al maksud dalalatan maksudatan, tetap dikatakan mufrad. Paham? Sehingga tetap dikatakan satu lafadz. Paham sampai sini? Fungsional kita membahas itu kemarin itu. Nah, sehingga misalnya kita mengatakan botol aqua apa nih? Purity. Purity ada. Purity. Nah, botol aqua purity yang ada di atas meja Ustadz. Merek baru. Nah, itu berapa lafadznya itu? Kalau kita anggap secara mufrad dan murokab. Kalau kita anggap secara mufrad dan murokab, berapa lafadznya? Satu. Ngapain sibuk-sibuk ngitung botol aqua? Itu satu. Paham ya? Jadi misalnya coba berikan contoh lafadz satu atau contoh satu lafadz. Ya, tadi itu masuk contoh satu lafadz. Kenapa? Karena dia punya satu makna. Itu. Jelas sampai sini ya. Yang dimana juzuknya itu tidak yadul kepada juzuk maknanya. Jelas? Oke. Itu juga terima. Kurang muncul lagi. Wahid di sini berarti ini jelas ya. Jangan dibawa bingung. Wahid sama muta'addid. Wahid itu adalah lafadz satu. Kenapa saya ngejelasin gitu-gitu tadi tanbih-tanbih? Agar mafhum kalian itu tidak hanya menjami gitu, tetapi juga memani. Kalau misalnya saya hanya mengatakan satu, kalian hanya menjami yang ini aja, atau misalnya agar mafhumnya itu tidak hanya memani, tetapi juga menjami gitu ya, agar saling jami mani gitu. Nah, kenapa tanbih itu muncul untuk itu? Gitu. Nah, kalau misalnya hanya dikatakan satu aja, kalian hanya terpaku kepada lafaz-lafaz botol, spidol kayak gitu kan. Dan kalian akan mengira papan tulis itu adalah lafaz yang lebih dari satu. Paham ya? Karena kalau misalnya kita mengatakan lafaz satu dengan kayak gitu, spidol itu juga lafaz yang lebih dari satu. Paham ya? S, P, ya, di situ itu kan lebih dari satu lafaznya. Kenapa? Karena kita mengatakan S itu lafaz bukan? Lafaz. Tetapi kita mengatakan murokab bukan? Bukan. Paham ya? Nah, makanya di sini yang dikatakan lafaz lebih dari satu atau muta'addid itu antara bukan murokab sama mufrad, tapi murokab, mufrad dan juga selain daripada mufrad itu gitu. Misalnya ini satu mufrad, itu namanya muta'addid saat disebut. Oke. Lafaz yang satu dan lafaz yang muta'addid itu ada dua kemungkinan. Sama-sama memiliki dua kemungkinan. Lafaz yang satu itu imma lahu makna wahid imma lahu makna. Begitu juga di sini. Lafaz yang muta'addid itu kemungkinannya imma lahu Oke. Lafaz yang satu itu imma memiliki satu makna, imma memiliki lebih dari satu makna. Satu lafaz nih, dia itu dua kemungkinannya. Imma hanya memiliki satu makna, imma memiliki lebih dari satu makna. Kalian bisa ngebayangin ya? Satu lafaz ya, yang itu.
satu lafadz yang dimana dia itu punya satu makna, sama satu lafadz yang memiliki lebih dari satu makna. Bisa ngebayangin ya? Dan koridor kita ini adalah hakiki. Kalian nanti jangan masukkan ke dalam yang majazi. Karena kalau misalnya masukkan ke dalam majazi, semua lafadz yang punya makna majaznya masuk ke dalam ini. Tapi ini yang dimana nisbah antara lafadz dan maknanya yang merupakan penempelannya itu wadahnya wadah tahqiq, wadah awal atau wadah syakhs. Nah begitu juga lafadz itu ada yang lebih dari satu. Nah, kan maksudnya gitu, lafadz muta'addi itu lafadz yang lebih dari satu. Tapi jangan kalian pahami lebih dari satu itu murokab ya, bukan. Lebih dari satu itu terpisah, gitu. Nah itu lafadz lebih dari satu maksudnya terpisah. Itu imma dia lafadznya lebih dari satu, tapi maknanya satu. Bisa dibayangin? Lafadznya lebih dari satu, misalnya antara spidol sama kolam. Nah gitu kan. Itu walaupun itu nggak sah. Jangan kalian permasalahkan contohnya ya. Contoh aja. Antara spidol sama kolam. Lafadznya kan lebih dari satu tuh. Lafadz spidol itu bukan lafadz kolam, dan lafadz kolam itu bukan lafadz spidol. Itu kan muta'addid berarti lafadznya. Nah, lafadz spidol sama kolam maknanya sama nggak? Maknanya sama. Nah itu yang dikatakan lafadznya muta'addid tapi maknanya satu. Jelas ya? Nah nanti baru masing-masing kita bahas namanya. Yang terakhir adalah lafadznya muta'addid, maknanya juga muta'addid. Ini jangan dibingungkan di sini ya. Antara apa? Antara spidol sama botol. Lafadznya apa? Beda kan? Lafadz spidol sama botol itu kan beda. Lafadznya muta'addid. Maknanya beda nggak? Beda. Nah itu yang paling gampang. Oke, kita masuk. Ini yang pertama. Lafadz yang dimana lafadznya satu tetapi maknanya juga satu. Seperti lafadz apa? Lafadz insan, lafadz spidol gitu. Kita jangan masukkan kemungkinan makna majazinya ya, karena makna majazi ghair mu'tabar di dalam mantik. Di dalam mantik itu yang mu'tabar hanya wadah tahqiq aja, atau wadahnya wadah hakiki. Sehingga makna-makna yang dianggap itu hanyalah makna yang hakikat aja. Oke. Di saat ada satu lafadz memiliki satu makna, itu ada dua kemungkinan. Berarti kan jadinya gini. Kita naftarid lafadz yang dimaksud ini adalah lafadz kulli, gitu ya. Kita naftarid lafadz yang dimaksud di sini adalah lafadz kulli. Kalau misalnya lafadznya kulli, maka dia akan menghasilkan banyak afrod yang nempel di dalam makna mafhum kulli ini. Jelas ya? Misalnya insan, hayawan, natik, itu adalah lafadz kulli. Berarti dengan dia lafadznya kulli atau maknanya kulli, maka dia bisa ditempelkan ke dalam banyak afrod yang memenuhi mafhum kullinya. Jelas ya? Nah, di saat dia itu bisa menempel kepada banyak afrod, itu ada dua kemungkinan. Imma antar afrod itu, atau imma penempelan makna kepada antar afrod itu sama rata, atau imma penempelan makna kepada antar afrod itu ada perbedaan padahal maknanya sama. Pahami ya? Pahami antara maknanya beda dengan penempelan maknanya itu ada perbedaan. Maknanya sama, tetapi penempelannya itu ada perbedaan. Misalnya kita katakan makna yang sering dicontohkan itu adalah nur. Nur itu apa? Cahaya. Nah, cahaya itu adalah mafhum kulli. Kita pahami, oh cahaya itu adalah sesuatu yang bisa menerangi sesuatu yang awalnya gelap gitu, atau awalnya tidak kelihatan kan gitu kan. Nah, itu adalah mafhum kulli. Tetapi kita melihat di dalam afrodnya kok beda-beda ya. Ada yang terang banget, ada yang redup banget, ada yang apa gitu. Ini kira-kira maknanya sama atau beda sih? Paham nggak? Nah, itu yang kita katakan. Atau misalnya kita melihat afrod insan, ta'akulnya seseorang itu nggak membuat perbedaan makna natiknya seseorang. Ini lagi-lagi saya selalu kasih madkhol biar kalian nggak salah paham terhadap contohnya.
Misal saya katakan insan maknanya adalah hayawan natik, dan hayawan natik itu merata kepada semua insan tanpa ada perbedaan, gitu, tanpa membuat orang itu tasyakuk. Misalnya gini, secara zahir kita melihat insan, kita melihat mereka itu semua sama, paham? Baru kita melihat ternyata ada yang cerdas banget, ada yang nggak cerdas banget. Itu di saat mereka-mereka itu memunculkan pemahamannya, memunculkan daya tangkapnya, memunculkan maklumatnya, kan gitu. Tetapi secara zahir kita melihat, oh, ini semua hayawanatik ini, gitu. Ada perbedaan? Enggak. Berbeda dengan nanti beberapa sesuatu yang kuli, secara zahirnya aja itu membuat kita yang melihat afrod-afrodnya itu merasa syak. Ini kira-kira maknanya sama atau beda sih? Kenapa? Karena saya lihat secara zahir aja beda banget. Jelas ya? Sampai sini ya? Nah, maka dari itu lafadz yang satu yang maknanya satu itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama dinamakan dengan, nah karena kita bahas lafadznya maka lafadznya mutawatir. Atau ini masih kita bahas ini aja deh. Ini kita bahas nisbahnya. Nanti karena nama nisbahnya sama nama lafadznya beda. Yang pertama itu adalah tawatur. Dan yang kedua itu adalah tasyakkuk. Apa itu tawatu? Tawatu itu adalah di saat ada lafadz yang dimana lafadznya satu, maknanya juga satu, dan kebetulan misal itu kuli, maka kalau dia kuli berarti kan afrodnya banyak, gitu. Atau kalau dia kuli berarti tidak memani ada kemungkinan afrod banyak, gitu ya. Dan ternyata memang afrodnya banyak. Di saat kita melihat kepada afrod-afrodnya, kalau tawatu secara zohir atau secara sekilas kita lihat aja itu nggak ada perbedaan makna di dalam afrod-afrodnya itu. Saya sekarang melihat kalian semua bi mujarrad nazar saya sendiri, gitu, yang biasa dikatakan dengan biqat'in nazar, dengan mujarrad saya lihat kalian aja, saya langsung mengatakan nggak ada perbedaan makna kalian semua ini. Kecuali nanti ada sesuatu yang memunculkan kekuatan hayawaniyahnya, ada yang memunculkan kekuatan natikiyahnya, sehingga akhirnya muncul-muncul itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah pandangan sekilas, paham ya? Nah, kalau misalnya secara pandangan sekilas nggak ada perbedaan di dalam maknanya, maka dinamakan nisbah antara lafadz kepada maknanya itu dengan nama tawatu. Lafadznya bernama mutawati, lafadznya. Berarti lafadz insan itu termasuk ke dalam lafadz mutawati. Contohnya ini adalah insan, atau apa selain itu, botol misalnya, atau apapun itulah, apapun itu yang dimana di saat kalian melihat afrodnya nggak terjadi syak di dalam kalian. Syak dalam apa? Syak dalam apakah maknanya sama atau enggak. Paham ya? Karena dobitnya itu adalah di saat kita melihat afrodnya, padahal namanya sama, gitu, namanya sama, maknanya juga sama, tetapi kok afrodnya beda banget ya, gitu. Nah, itu berarti kan terjadi syak. Terjadi syak itu dalam artian ini maknanya sama nggak sih? Kenapa gitu? Karena kok afrodnya beda banget. Nah, tetapi selama nggak muncul syak itu, maka lafadz itu nanti dinamakan dengan mutawati, nisbahnya dinamakan dengan tawatu. Jelas nggak sampai sini? Ada yang kurang jelas? Ini biasa mentafrik antara tawatu dan tasyakkuk itu agak, ya kalau simpel nggak sulit, kalau nggak simpel baru agak sulit. Jelas ya? Nah, selanjutnya itu ada tasyakkuk. Tasyakkuk itu masih sama turunannya. Lafadz yang lafadznya satu, maknanya satu, tetapi kita lihat afrod-afrodnya kok beda, gitu. Nah, sehingga akhirnya kita itu muncul syak di dalam diri kita bahwasanya ini kira-kira maknanya sama atau enggak. Paham ya? Makanya sampai nama lafadznya itu dinamakan dengan tasyakkuk. Tasyakkuk itu nisbahnya. Nama lafadznya itu dinamakan dengan lafadz musyakkik. Pemberi syak, kan musyakkik itu pemberi syak, gitu.
lafadz yang memberikan syak kepada orang yang melihat afrod-afrodnya. Syak seperti apa? Syak dalam hal apakah maknanya sama atau enggak. Nah, pemberi syak itu setidaknya ada 3 penyebab nanti. Pemberi syak ini paham ya maksudnya ya? Lafadznya satu, maknanya satu, tetapi lafadznya ini memberikan syak. Kenapa memberikan syak? Ada 3 penyebabnya. Setidaknya ada 3 penyebabnya. Penyebab yang pertama itu imma dia memberikan syak karena perbedaan di dalam bil asyaddiyah. Bil asyaddiyah au ad-dha'fiyah. Ad-dha'afnya. Nih, imma dia memberikan syak dikarenakan ada perbedaan dalam afrod dari sisi syadid dan dha'afnya. Gitu. Syadid dan dha'af itu apa? Syadid dan dha'afnya itu misalnya ada yang memenuhi makna cahaya tetapi terang banget, dan ada yang memenuhi makna cahaya tetapi redup banget. Nah, itu kan berarti perbedaan di dalam asyadiyah. Walaupun misalnya secara penciptaannya atau secara wujudnya sama-sama wujud, secara adanya sama-sama di fatrah yang sama gitu. Misalnya antara senter yang terang banget sama senter yang redup banget itu terbitannya sama gitu, pengeluaran pabriknya sama gitu. Nah, berarti kan dia nggak terjadi syak di dalam awaliyah gitu. Dan ini dua sama-sama digunakan gitu, berarti nggak terjadi syak di dalam aulawiyah. Melainkan terjadi syak di dalam saat dikeluarkan cahayanya, yang satu syadid banget cahayanya, yang satu dhaif banget. Nah, berarti terjadi syaknya dikarenakan apa? Dikarenakan asyadiyahnya. Jadi kalau misalnya bil asyadiyah atau bil dha'fiyah itu adalah mana yang lebih kuat dan mana yang lebih dha'af, atau yang mana yang lebih dhaif. Terus penyebab kedua itu adalah bil awaliyah. Terjadi syaknya itu karena ada yang duluan ada dan ada yang belakangan ada. Sehingga akhirnya mengatakan, loh kalau misalnya maknanya sama, kenapa ini bisa duluan ada daripada yang ini gitu. Itu yang dinamakan dengan bil awaliyah. Atau kalau kita katakan, oke, sampai itu dulu. Bil awaliyah. Penyebab ketiga itu adalah bil aulawiyah. Bisa bedain ya, awaliyah sama aulawiyah. Oke. Berarti mana yang lebih aula? Gitu. Ini sama-sama memiliki lafadz ini dan sama-sama memiliki makna ini. Tetapi kenapa kok yang satu lebih aula daripada yang satunya lagi gitu? Nah, itu yang akhirnya membuat kita, ini kira-kira maknanya sama nggak sih? Kenapa? Karena dia lebih aula daripada ini. Kenapa lebih aula? Karena dia lebih selalu ada dan kita belakangan adanya. Nah, ini kita lihat contoh. Contoh bil asyadiyah dan dha'fiyah, atau yang contoh secara simpel dipasang di dalam kitab Idhul Mubaham, itu adalah contoh kalbayat, warna. Contoh-contoh di kitab lain yang sering banget dicontohkan itu, ini yang kita pakai. Yang sering banget dicontohkan itu adalah nur. Kenapa gitu? Karena menggunakan contoh warna untuk zaman sekarang itu fihi nadhar. Paham ya maksudnya? Ini pernah saya ungkit ini sebelumnya ke kalian. Menggunakan contoh warna untuk zaman sekarang itu fihi nadhar. Kenapa? Karena sekarang itu lafaz itu makin bertambah, wadha itu makin bertambah, penempelan makna kepada lafaz itu makin bertambah, sehingga warna beda dikit aja warnanya itu beda lafaznya. Paham? Misalnya antara putih di sini sama putih lampu itu, mungkin dalam dunia warna itu beda lafaznya. Ini namanya putih apa, itu namanya putih apa, dan putih yang di awan itu putih apa, gitu. Paham ya? Nah, sehingga kalau misalnya lafadznya udah beda, dia nggak masuk di dalam ini lagi. Maksudnya ke sini, lafadznya udah muta'addid, nggak satu lafadz lagi. Nah, dulu itu dikasih contoh warna, mungkin karena memang warna itu hanya terbatas putih ya putih aja.
Sehingga putih ini dikatakan putih, itu dikatakan putih, putih yang di awan dikatakan putih, putih yang di baju dikatakan putih gitu. Sehingga akhirnya muncul tasyakuk di dalam diri kita loh. Ini putih, kok beda afrodnya gitu. Yang ini agak ke gelap-gelapan, yang ini agak ke putih-putihan, misalnya lebih putih lagi. Nah, sehingga akhirnya muncul syak di dalam kita. Ini maknanya sama atau enggak sih? Nah, yang masih relevan sampai sekarang itu adalah cahaya gitu. Walaupun gimana pun terangnya cahaya matahari, kita masih mengatakan itu cahaya. Tapi kenapa ada mataharinya? Karena itu adalah idhofah gitu. Idhofah itu nggak merubah suatu lafaz. Cahaya matahari sama cahaya lampu, dua-duanya memenuhi makna cahaya gitu kan. Tetapi secara asyadiyahnya jelas beda banget gitu. Cahaya matahari itu bisa nerangi satu bumi, satu mabes. Jadi itu benar tuh, kan bisa menerangi satu mabes. Nah, cahaya matahari bisa menerangi satu bumi, sedangkan cahaya lampu itu hanya menerangi satu ruangan aja. Nah, itu kan berarti masih jelas, masih terjadi banget perbedaan kekuatan di dalam maknanya. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke yang penyebab kedua. Ini biasa dua-duanya dicontohkan dengan al-wujud. Wujud itu di dalam afrod-afrodnya itu berbeda makna. Berbeda makna dalam artian apa? Berbeda makna di dalam awaliyah sama berbeda makna di dalam aulawiyah. Perbandingan antara apa? Antara wujud yang wajibul wujud sama wujud yang imkanil wujud. Wujud yang wajibul wujud itu jelas lebih awaliyah daripada yang imkanil wujud. Kenapa? Karena wujud yang wajibul wujud tidak ada awal. Sehingga di saat imkanil wujud itu pernah ada awal. Paham ya? Nah, sehingga secara awaliyah wujud yang wajibul wujud itu jelas lebih awaliyah. Gitu. Itu yang memunculkan tasyakuk. Kira-kira wujud yang wajibul wujud dengan wujud yang imkanil wujud itu maknanya sama nggak sih? Makna wujudnya ya? Gitu. Walaupun contoh ini Bukan wujudnya. butuh memahami wujud secara dalam gitu. Gitu. Apakah wujud itu nafsul mawujud ataukah berbeda gitu? Itu dalam, tapi itu nggak perlu terlalu merumitkan nanti kalian. Ala kulli hal, wujud yang wajibul wujud itu lebih awaliyah daripada yang imkanil wujud. Begitu juga wujud yang wajibul wujud itu lebih aulawiyah, lebih aula daripada yang imkanil wujud. Nah, ini tadi adalah nama nisbahnya, maka saya tambahkan nisbah di sini karena nama-nama yang akan saya sebut itu adalah nama nisbahnya. Sedangkan nama lafadznya apa? Kalau nisbahnya tawatu, nama lafadznya adalah mutawati. Kalau nisbahnya tasyakuk, nama lafadznya adalah musyakkik. Ya. Lebih utama, ya. Yang lebih utama, yang lebih aula. Padahal makna dari wujud sama. Tetapi kok ada afrod wujud yang dimana lebih aula daripada wujud yang lain. Nah, itu kan memunculkan syak di dalam diri kita. Apakah maknanya sama nggak sih? Ya. Yang awal itu contohnya anak kembar. Kenapa itu? Misalnya Reza yang duluan lahir gitu. Daripada Reza itu masuk awal ya. Definisi dia kan masih sama-sama insan. Insan itu nanti dilihat di dalam tasyakhusnya apakah bisa merubah makna. Sejauh ini nggak ada pembahasan itu. Pembahasan itu yang memang secara zat dari makna itu sendiri. Misal seperti ini diwujudkan, zat dari makna wujud yang wajibul wujud sama imkanil wujud itu sendiri udah membuat tasyakuk. Sedangkan yang insan tadi kan nggak membuat tasyakuk. Ini maksudnya bimujarrodin nazar ya. Bimujarrodin nazar itu kita lihat sekilas aja ini membuat tasyakuk ini. Oke, kita lanjut nih. Ini jelas nggak? Ada yang kurang jelas nggak? Yang ini? Awaliyah tadi. Yang awaliyah. Kenapa? Oke, ini sebelum kita bahas yang ini, kita fokuskan lagi ke sini. Yang dikatakan tasyakuk itu adalah
di dalam zat daripada makna sesuatu itu sudah membuat syak. Bimujarrodin nazar membuat syak. Misal ada suatu lafaz maknanya kulli, di mana kita melihat afrodnya di waki, kita mengatakan ini afrodnya sama nggak sih? Atau kita lihat afrodnya beda-beda, ini maknanya sama nggak sih? Kenapa kok muncul pertanyaan itu? Dikarenakan afrodnya kok beda kelihatannya, paham ya? Nah begitu juga antara afrodnya wujud. Afrodnya wujud itu terbagi menjadi apa? Ada afrod yang imkanil wujud, ada afrod yang wajibul wujud. Secara awaliyah itu kan beda banget. Itu awaliyahnya, karena yang wajibul wujud itu jelas lebih awal. Gitu. Kenapa? Karena yang wajibul wujud tidak ada awal. Paham ya? Saat kita katakan jelas lebih awal itu bukan berarti kita mengisbat dia ada awal. Paham ya sampai sini ya? Oke. Boleh bumi kita itu. Bumi Lebih dulu pada itu kan nanti kembali kepada makna bumi. Kalau misalnya awaliyah itu maksudnya wujud itu kan memang makna wujud. Bukan makna Tuhan itu sendiri, bukan makna kita sebagai makhluk, tapi makna wujud. Paham ya? Makanya yang saya tadi adalah zat makna ini membuat tasyakuk. Zat makna daripada sesuatu itu membuat tasyakuk, bukan di dalam afrod-afrodnya. Gitu. Dalam artian bumi dan kita sama-sama afrod daripada mewujud, kan gitu kan maksudnya kan? Gitu. Nah terus boleh nggak kita katakan bumi itu lebih awal? Ya memang bumi itu lebih awal, tetapi dia itu nggak masuk ke dalam makna mutasyakik, karena bumi itu adalah lafaz dan makna yang berbeda. Paham ya? Ini adalah lafaz satu, makna satu. Berarti lafaznya wujud, maknanya makna wujud juga. Tetapi dalam afrod-afrod antara makna wujud ini tadi memiliki perbedaan kekuatan, atau memiliki perbedaan keduluanan, atau memiliki perbedaan aulawiyahnya sesuatunya itu. Oke, kita lanjut ke lafaz satu tetapi maknanya lebih dari satu. Ini yang biasa dinamakan dengan al-ishtirak. Ini yang dinamakan dengan ishtirak. Kita sebelumnya sudah ngebahas nih, ishtirak, ada ishtirak lafzi, ada ishtirak maknawi. Nah, ishtirak ini kira-kira ishtirak apa? Ishtirak Isyarat ngumpulnya itu di lafaz atau di makna? Di lafaz. Kan itu lafaznya satu. Isyarat lafzi itu adalah isyarat yang ngumpulnya di lafaz, namanya aja musyarakahnya di lafaz. Gitu. Itu lafzi. Maksudnya sababul musyarakahnya adalah lafaz. Yang ngikut-ngikut di dalam lafaz ini apa? Makna. Jelas ya? Sedangkan isyarat ma'nawi itu adalah sababul musyarakahnya adalah makna. Berarti maknanya satu. Gitu. Dia menjadi sababul musyarakah terhadap lafaz atau afrod yang berbeda. Jangan kalian kira musyarakah lafzi itu adalah lafaznya banyak. Kebalik. Gitu. Maka dikatakan isyarat lafzi itu maksudnya lafdul mustarak. Apa? Sababul musyarakahnya itu adalah lafaz. Oke. Isyarat berarti auto dikatakan isyarat lafzi. Kenapa kita pasang lafzi? Karena isyarat itu kalau diitlaqkan ada dua kemungkinan, imam lafzi, imam ma'nawi. Tapi secara uruf atau secara ada suatu ilm, isyarat kalau diitlaqkan auto dibawa ke lafzi. Gitu. Sedangkan kalau misalnya isyarat yang dibawa kepada makna itu biasa dinamakan dengan kulli. Alhamdulillah masih ingat. Oke, ini dikatakan ini pakai isyarat lafzi. Di sini kenapa kira-kira saya mengatakan isyarat bukan mustarak? Aiyah, karena ini makanya saya tambah ini tadi. Karena ini sedang kita bahas nisbahnya. Nah, sehingga nama nisbah kalau lafadznya satu, gitu, paham ya? Terjadi musyarakah makna di dalam lafadz yang satu ini, nama nisbahnya dinamakan dengan isyarakul lafziyyu. Gitu, nama nisbahnya. Tetapi nama lafadznya dinamakan dengan mustarak, lafdzul mustarak. Ya. Jadi yang di tasawuf itu bukan tasawuf. Tasawuf itu apa sih? Kalau pembagiannya tasawuf. Iya, pembagian tasawuf. Gitu. Oh, tadi gimana? Maksudnya? Enggak. Karena mereka kayak tulisannya ini ternyata tadi. Oh ini.
Iya, ini tasyakuk, bukan mutasyakik. Karena lafadznya itu bukan mutasyakik, lafadznya adalah musyakkik. Adapun asbabun tasmiyah nggak perlu terlalu dipanjangkan. Kan nanti misalnya pasti muncul pertanyaan kan, loh, namanya adalah tasyakuk. Tasyakuk kan dari kata-kata tasyakkaka, wah munculin sorofnya. Tasyakkaka, tasyakukan. Harusnya isi failnya ini mutasyakik. Kenapa jadinya musyakkik gitu? Berarti dia belum membahas tentang apa itu? Masuknya ke pembahasan apa? Ya dimana secara masdarnya dia menggunakan masdar dari tempat lain, tapi secara isim fa'ilnya dia menggunakan ini apa? Disorok kalian. Jangan bilang karena terlalu detail jadi nggak tahu hal ginian. Seperti misalnya al-ghusl. Ghusl itu apa fiilnya? Iktasalah. Harusnya kan iktisal. Itu dinamakan dengan isim masdar. Gitu. Itu kan harusnya masdarnya itu adalah iktisal. Kalau kita melihat ke dalam kiasinya, iktasalah, iktasil, iktisalan. Kenapa orang yang sedang ghusl dinamakan muktasil? Kan gitu nanti jadi, wah ini misalnya orang baru belajar sorof baru awal-awal gitu kan, baru mentasrif itu. Ini salah ini gitu. Kenapa harusnya ini adalah iktisal gitu? Karena lafaznya kan gitu kan. Belum tahu dia ada box selanjutnya ini mana kita bisa mencomot-comot masdarnya orang. Nah pasti seperti di sini ya, kejadian gitu. Memang secara dari syakkaka karena kan yang mentasykik gitu. Tapi dia meminjam masdarnya itu bukan tashkik melainkan tasyakkuk. Oke, isytirok lafzi. Kalau isytirok kan masih oke, namanya adalah mustarok, masih sama kan. Tawatu masih sama juga, mutawati gitu. Nah, contoh yang isytirok lafzinya apa? Atas ain maknanya banyak, atau contoh lainnya adalah syams maknanya banyak juga, nggak banyak sih, cuma 3 aja. Syams itu apa maknanya? Imma dia itu an-nurnya, imma dia itu al-jirmnya, imma dia itu majmu'. Bisa kita panasan nih di jalan, terus kita katakan mataharinya nih terik banget gitu. Nah, berarti maksudnya cahayanya, paham ya? Terus kita sedang lihat matahari, gede banget ya mataharinya, berarti mataharinya jirmnya. Itu makna hakiki semua itu. Jadi syams itu ditempelkan kepada cahayanya dia, itu hakikat. Syams itu ditempelkan kepada jirmnya dia, bentuk yang ada di atas sana itu hakikat juga. Dan syams itu juga ditempelkan kepada majmu'nya, itu juga hakikat. Nah, karena ada contoh lafadz yang bentuk seperti ini, maksudnya kan gini. Saat kita tempelkan syams itu kepada majmu'nya, paham sampai sini? Saat kita tempelkan syams itu kepada majmu'nya, berarti kan majmu' makna syams itu adalah nur dan jirm. Berarti memahami dia secara jirmnya aja itu apa? Itu fokus ya. Syams itu kan maknanya yang salah satu makna hakikatnya adalah majmu', nur dan jirm. Nah, saat kita menempelkan, sedang menginginkan syams itu adalah majmu'nya, gitu. Berarti saat kita, kalau majmu' berarti dia memiliki nur. Gitu. Berarti memahami itu apa? Tadomun. Paham ya? Gitu. Nah, sedangkan nur ini kan merupakan makna mutabakohnya syams juga. Paham ya? Nah, itu suatu saat kalau kalian naik lagi marhalah, kalian menemukan iskal itu nanti. Entah itu di dalam kitab Isabuji, entah di dalam kitab Tahdhib, entah di dalam kitab Syamsiyah, iskal itu selalu munculkan. Di pembahasan apa? Di pembahasan tentang dalalah mutabaqah, iltizam, tadamun. Itu selalu dikatakan makna mutabaqah? Dalalatul lafzi ala tawassuti ma wudi'alahu. Ada pakainya tawassut di situ. Enggak menggunakan kata-kata alam tamami ma wudi'alahu, tetapi menggunakan ala tamami tawassutil wad'i, dikatakan seperti itu. Nah, itu apa fungsional itu? Untuk menjamin manik semua afrodnya.
Karena kalau misalnya seperti ini berarti mutobakok juga tadomu juga masuk dalam mutobakok. Betul kan gitu jadinya. Karena nur itu juga merupakan mutobakoknya syams. Padahal nur itu juga bisa kita katakan tadomunya syams saat kita memahami majmu' lah. Berarti ada apa namanya itu mulakbat di dalam makna dong jadinya. Makna ini bisa masukkan ini dan ini gitu. Maka menggunakan kata-kata tawassutil wada'. Nah, itu hanya skill dikit aja. Oke, kita lanjut di sini. Ini jelas ya yang di sini ya. Dan pembahasan isyarat lafzi sudah saya paparkan yang dimana semua penempelan maknanya itu hakiki. Sehingga kalau kalian menempelkan ain kepada jasus itu nggak isyarat lafzi. Itu udah kembali kepada makna majaznya. Oke, terus selanjutnya adalah muta'addid. Lafaz yang muta'addid sama dia itu ada dua kemungkinan juga. Tadi yang lafaz satu maknanya lebih dari satu itu nisbahnya dinamakan dengan isyarat lafzi, lafaznya dinamakan dengan mushtarak. Terus lafaz yang muta'addid maknanya tetapi memiliki satu makna itu dinamakan dengan nisbahnya. Nisbahnya dinamakan dengan tarod. Lafaznya lebih dari satu, maknanya satu. Bisa kalian bayangin ya? Itu biasa kita menemukan dalam bahasa Indonesia apa namanya? Sinonim. Sinonim. Sinonim itu adalah lafaznya lebih dari satu, maknanya satu. Gitu. Atau berbeda lafaz sama makna gitu. Itu dinamakan dengan sinonim. Taroduf. Nah, taroduf itu yang sering banget apa kira-kira sinonim bahasa Indonesia itu? Contohnya antara apa sama apa? Bahasa Indonesia. Ya, antara apa sama apa kira-kira? Insan Bashar. Yang mana ada insan bashar lagi? Peci sama kopiah. Peci sama kopiah. Iya benar. Sarung. Peci kopiah. Baju pakaian kan? Baju kan. Pen pena. Nah ya. Pulpen, pena. Pensil itu bisa dikatakan pena nggak sih? Enggak. Bertinta. Hah? Soalnya Atau kalau yang kita bertinta. tempelkan tinta bisa dikatakan pena nggak? Bisa. Yang biasa dipakai orang kaligrafi itu, tempelkan tintanya itu bisa dikatakan pena nggak? Pena kali Bisa. bisa. Oke, kita anggap aja ini benar ya. Karena tidak perlu pakai itu. Kulkas yang lebih sejuk. Itu beda bahasa. Sekali aja kulkas sama Salaja. Itu mah beda bahasa. Lebih sejuk, Ustaz. Sama ya. Apa sih kamu nelpon? Beda. Latihan di sore. Bagus, latihannya bagus. Punchline-nya bagus tuh punchline. Padahal udah tahu dia kita ngomong bahasa Indonesia gitu. Bahasa kayaknya ada jokes nih maksudnya. Dan untungnya disambut gitu kan. Oke, ada contoh lain? Kuping telinga. Oke, itu sama-sama bahasa Indo ya? Kuping itu bahasa Indo nggak sih? Mulut sama tangkung. Karena kadang kalau kita rujuk kepada KBBI ternyata ada perbedaan. Iya, ada sih. Hah? Ada KBBI. Apa? Enggak, maksudnya Ada beda nggak? kalau kita merujuk terkadang ada perbedaan gitu. Kuping adalah ini gitu. Telinga adalah ini. Sama aja. Sama aja ya?
Ini kan kayak jokesnya ini nih yang orang apa? Orang Minang. Orang Minang. Gitu. Dia tanya kucing apa bahasa Minang? Kupiang, kambing, kambiang, kuping, kupiang gitu. Enggak, talingu. Mentang-mentang emang kaidah Minang semua ini jadi yang gitu. Kan kayak gitu. Itu bukan saya ngomong ya. Siapa jadi ngomong? Rasis. Itu kayak orang request lagu yang viral gitu. Lagu viral yang lagu Minang gitu. Makanya Minang Suang gitu. Minang Suang. Kirain lagu Minang lagu Ipang gitu. Oke. Nah, ini adalah lafadz yang muta'adid. Tadi udah jelas ya mana muta'adid ya. Muta'adid itu lebih dari satu. Tetapi lebih dari satu itu bukan maksudnya dia itu murokab, bukan. Lebih dari satu itu memang udah berbeda, gitu. Lafadz yang berbeda-beda. Kopiah sama peci, itu kan lafadznya beda, muta'adid. Tetapi antara kedua lafadz ini memiliki satu makna, gitu. Sehingga akhirnya di saat kita mengatakan afrod peci itu ada 100.000 di dunia, misal, maka mewajibkan afrod kopiah juga 100.000 di dunia. Kenapa? Karena kalau nggak seperti itu berarti maknanya beda. Misal kita katakan afrod peci itu ada 100.000, kopiah ternyata 1.000.000. Oh berarti kopiah sama peci ini nggak sinonim atau nggak taroduf. Kenapa? Karena beda makna. Gitu. Kalau misalnya dia beda makna, maka masuk ke dalam sini nanti jadinya. Beda lafadz, beda makna. Gitu. Karena konsekuensi dari kita mengatakan suatu itu tarodu adalah memiliki afrod yang sama. Gitu. Karena kenapa afrodnya sama? Maknanya sama. Gitu. Bagaimana ada sesuatu yang maknanya sama bisa afrodnya beda? Oh, berarti kalau afrodnya beda maknanya beda. Ini jelas ya? Tarodu. Ya. Yang kalau di sini kan lafadznya yang banyak, jadi kumpulnya adalah satu makna. Ya, terus? Jadi nggak bisa kita dia musyarak maknawi. Enggak dikatakan seperti itu. Karena musyarak maknawi itu konsepnya adalah makna yang nempel itu menghasilkan afrod. Berbeda-beda. Gimana? Taroduf dengan tasawi itu berbeda. Di satu sisi beda, di satu sisi sama. Mungkin pembandingnya besok saat kita bahas tasawi. Gitu. Ini kan totalnya ada berapa? Ada 5 ya. Nah besok itu ada 4 yang kita bahas. Ada yang memiliki kesamaan nanti di sana antara taroduf sama tasawi dan tabayun sama takoluf di sini. Memiliki kesamaan ya. Jadi waktu saya katakan memiliki kesamaan bukan berarti 100% sama. Jelas ya di sini. Karena untuk menjelaskan kesamaan dan perbedaan taroduf tasawi membutuhkan pemahaman nisbah juga. Apa bedanya? Karena setiap yang taroduf itu pasti tasawi, tetapi nggak semua yang tasawi itu taroduf. Kan membutuhkan pemahaman nisbah. Maksudnya gimana gitu? Nisbahnya umum, khusus, mutlak. Tapi kan nggak kita bahas dulu karena pembahasan nisbahnya masih besok. Ala kulihal untuk pertanyaan taroduf sama tasawi itu sama ya sama. Tetapi tasawi itu lebih umum. Karena tasawi itu mencakup yang taroduf dan selain taroduf. Itu nanti jadinya. Sedangkan taroduf itu pasti tasawi. Ya. Oh, maksudnya taroduf itu ditempelkan isyarat maknawi. Ya, bedanya sama. Enggak, isyarat maknawi itu saat afrodnya beda. Gitu, beda afrod ngumpul di satu makna. Makanya bawahan daripada misalnya di sini adalah
mustarak al-makna kan. Nah, musyarak ma'nawi di sini kan misalnya apa? Adalah makna hayawan natik. Itu kan makna itu. Nah, dia ngumpul di bawahnya apa? Afrod. Gitu, paham ya? Bukan lafad. Jadi yang nempel di bawahnya itu adalah afrod, bukan lafad. Paham nggak maksudnya? Jadi yang nempel itu bukan lafad zaidun, melainkan zaid itu yang dimana dia afrodnya daripada insan. Bukan lafad zaidun. Kalau gitu berarti kita bisa aja afrodnya zaidun kan kayak gitu. Terjadi ini nggak? Terjadi perbedaan lafad nggak? Enggak. Paham maksudnya? Tapi terjadi perbedaan afrod nggak? Terjadi. Paham ya? Nah, makanya itu taraduf itu nggak dikatakan isyarat ma'nawi. Karena konsep isyarat ma'nawi itu tidak seperti itu. Jadi jangan kita memahami isyarat lafzi itu seperti ini, lalu oh berarti dibalik aja Ustaz. Mutahaddid maknanya satu isyarat ma'nawi. Oh enggak. Penempelan itu ada konsepnya sendiri. Konsep isyarat ma'nawi itu enggak gitu. Dia nempelnya kepada afrod, enggak kepada lafaz. Nah, itu nanti spill pembahasan kita besok tentang nisbah yang besok itu. Makna sama makna, berarti bahasnya adalah nisbah afrodnya, bukan nisbah lafaz. Oke, jadi jelas ya? Nggak ada yang muskil lagi? Kita lanjut kepada, ini yang paling gampang ini. Di antara 5 ini yang paling gampang. Lafaz yang berbeda-beda. Oh iya, ini tadi nama nisbahnya adalah taroduf, nama lafaznya adalah Mutaradif. nama lafaznya adalah Mutaradif. kalian pernah dengar lafaz mutaradif? Mutaradif. Jangan ikut-ikutan ini ya. Kalian udah memiliki pemahaman tentang nggak melulu kias itu atau masdar itu harus kiasi. Nah, itu udah tenang nanti kalian. Berarti nama lafaznya adalah lafzul muradif. Oke, nih sekarang di sini. Lafaz yang berbeda memiliki makna yang berbeda juga. Itu nisbahnya dinamakan dengan takoluf. Ini takoluf ini bukan orang yang remedial buat romadah ini ya. Tahu. Biasa sahibul imtiaz nggak tahu takoluf itu apaan sih? Tolong. Paham ya? Persis seperti misalnya saya itu dulu sering misalnya nulis maudhu mahmul itu. Maudhu mahmul apa kok maudhu mahmul sih? Oh iya, maudhu mahmul itu kan dot sama ha kan? Betul kan? Saya dulu sering salah tulis, saya contoh gini gitu. Nah ini kan hanya dipahami oleh orang yang pernah melihat komponen ini. Sahibul imtiaz nggak pernah lihat ada ginian. Makanya dia nggak nyambung waktu itu. Oh bukan ini gini. Langsung ketawa yang lain. Oh berarti pernah lihat komponen ini nih. Paham ya? Dia sahibul imtiaz jangankan ini, mata pancing aja nggak pernah lihat ya. Kalau ada yang paham berarti memang nggak pernah lihat juga mata pancing. Masya Allah. Dia lihatnya itu cuman ini. Jadi kalau kita pasang jawab sini nggak masuk di dia. Ini kan maudhu, ini mahmul gitu kan. Kenapa jadi jim gitu? Wih, dot jim dong arti dari jiddan gitu, nggak masuk. Gitu. Nggak pernah lihat. Gitu. Tanggulnya itu nggak masuk maklumat itu. Ngeri. Jangan itu mata pancing aja nggak masuk dia. Jadi keluarkan apa sih ini? Gitu. Saya 4 tahun lihat nantinya nggak pernah ada ginian. Luar biasa sekali gitu. Minimal paling ini katanya kan. 2 itu. Minimal paling ini. Jayet. Minimal ini. Kan sahibul imtiaz jarang banget ada makbul. Siapa yang pernah dapat mumtaz di sini? Rahmat. Anak G. Min jim berarti ya. Wih, ada yang baru nih gitu. Ada dojim, jinjim gitu, mim jim. Ada nanti lam jim gitu. Makbul jiddan gitu. Maka biasa kalau misalnya ada orang doa
kan kalau doa tuh pakainya makbul kan. Doain anak dong, doain dia kan makbul gitu. Lah doain dia kan mumtaz. Selain Mas Sisir nggak paham ya. Mungkin di Indonesia orang-orang hijrah tuh tahu lah doa makbul gitu kan, tahu doain ya, doain kan makbul gitu. Kita kembali ke Mumtaz nggak paham dia. Mumtaz maksudnya gimana? Kalau kita paham, berarti lebih hebat lagi doa dia. Doa kita mata pancing, doa dia mim. Ya kita lanjut di sini juga. Oke, ini ada selanjutnya adalah nisbah lafaz yang dimana lafaznya muta'addid, maknanya lebih dari satu. Yang nisbahnya dinamakan dengan takhaluf. Gara-gara takhaluf tadi kita bahas pagi gimana? Untung nggak ada tasfiyah lagi di sini satu kali. Tahmid. Mafsul. Mafsul artinya aja mafsul dipisah. Nah, contoh takhaluf apa? Antara sepidol Sama batal. sama Ayolah, itu betul juga tuh. Beda. Sama Tapi sama terus. pas sama kakek. Oke, ini kan lafaznya beda, maknanya juga beda, simpel banget kan? Berarti dinamakan dengan takhaluf. Besok saat kita membahas tentang nisbah baina kulliyaini, kita namakan dia ini dengan nama tabayun. Dan tabayunnya itu dinamakan dengan tabayun kulli. Nah nanti berarti kan ada dua nama yang dimana secara kesamaan memiliki kesamaan yang erat banget dengan pembahasan besok, tetapi besok akan kita bahas bedanya apa antara taroduf sama tasawi. Kesamaan sama banget itu taroduf sama tasawi. Antara takhaluf sama tabayun samaan sama banget. Sehingga di saat dia itu lafadznya beda, maknanya beda, maka dia itu seringnya menghasilkan tabayun. Seringnya ya, saya katakan seringnya. Kenapa? Nanti ada suatu lafadz yang lafadznya beda, maknanya beda, tetapi nisbahnya nggak tabayun. Justru bisa nanti nisbahnya tasawi. Itu besok kita bahas. Oke, ini nisbahnya dinamakan dengan takhaluf. Lafadznya dinamakan dengan lafdzul mukhalif. Jadi orang-orang yang ikut ujian takhaluf itu dinamakan dengan mukhalif, yang berbeda. Yang berbeda sih kan beda ya, jadwalnya beda. Tahdidnya aja kadang beda juga. Kadang ujian takhaluf itu lebih susah daripada ujian mustadidnya. Kadang. Ada. Pernah. Tapi tadi keren, dia masang bentuk pertanyaan. Gak ada yang salah di pertanyaan. Cuman kedepannya apakah mau dijawab atau enggak itu urusan belakang. Kecuali berarti itu pernah takhaluf, itu baru bisa kita bantah karena dia membuat pernyataan. Itu melatih kalian jadi ngeles aja bisa gitu. Enggak, saya mendapati orang-orang lah. Kita memang bermain kata aja gitu. Takhaluf. Ya. Ya, makna.
Kemudian boleh nggak dikatakan seperti makna datang untuk si Ahmad dan makna datang untuk saya. Anak duluan datang, otomatis makna datangnya awalnya ke saya. Kemudian makna datangnya itu awalnya buat Ahmad karena dia itu kedatangannya yang disambut ya. Bisa. Karena yang kita bahas itu adalah maknanya dia. Kita nggak bahas afrodnya. Maka tadi waktu tadi saya katakan tidak bisa karena yang dibahas afrodnya. Kita bahas makna datangnya. Intinya maknanya dia. Yang kita bahas makna wujud. Kita bukan bahas afrod ilah sama afrodnya makhluk. Gitu. Nggak bahas itu. Yang kita bahas adalah ada makna yang nempel di pada afrodnya ilah, ada makna yang nempel di dalam afrodnya makhluk. Itu apa? Sama-sama wujud. Gitu. Nah, terus gimana nih maknanya nih nempel? Yang satu jelas beda banget nih sama yang lain. Nah, afrodnya beda gitu. Datang, masa kan datang itu adalah suatu lafaz yang punya makna. Nah, ternyata kedatangan si fulan dan si fulan itu beda aulawiyahnya. Gitu. Sehingga datang ini bisa memiliki beda kekuatan makna juga. Gitu. Karena Zuhair, kok bisa si Rahmat datang digelar karpet merah gitu kan? Ya iyalah, selama datang sini pasti digelar karpet merah kan? Gak paham. Iya. Kenapa kalau misalnya orang main ke Mabes nggak digelar karpet merah gitu? Nah itu kan memiliki perbedaan makna datang gitu. Saya maksudnya karpet merah yang bilang karpet merah ya, yang di. Nah emang ini beda ya makna datangnya ya gitu. Padahal makna datangnya sama. Itu gara-gara kejadian dalam afrodnya beda membuat kita ini kira-kira apakah untuk datang presiden itu bisa menggunakan diksi lain kan gitu kan misalnya kan. Nah, kan gitu nanti jadinya. Begitu ya misalnya, apakah untuk menempelkan makna wujud kepada ilah itu bisa menggunakan diksi lain? Nah, itu saking kita itu syak banget untuk mengatakan wujud di dalam satu afrod dengan yang lain itu sama maknanya. Gitu. Nah, makanya sampai dikatakan nisbahnya itu tasyakuk atau dikatakan lafadznya itu musyakik. Mau pamer ya? Mau pamer kalau punya HP gitu. Ya. Konsepnya kayak apa dulu? Konsepnya kayak mirip-mirip asal-asal yang bisa ros gitu. Iya, mirip itu. Tetapi dalam makna ya. Nah, satu maknanya itu lebih aula, yang satu maknanya itu lebih aula. Oke, kalian habis nih langsung berjuang ya kayaknya ya. Semangatlah. Ini dijual. Oh, ini dijual. Kita sekarang sedang berjuang sudah. Dijual gitu ya. Nanti jam berapa acara? Jam 4 ya? 4:30. Ini kok sekali. Habis main Ya insya Allah. Itu kemarin yang kata-kata si Iqbal itu saya seneng banget waktu beliau bilang di akhir itu kita niatkan untuk khidmah kepada maulidnya Rasulullah. Jadi kalau kita udah seperti itu nggak ada rasa lelah gitu. Ya lelah itu manusiawi, tetapi terkadang yang makin bikin lelah itu perasaan. Padahal fisiknya standarnya sih gitu. Tapi karena yang aku bantu orang yang nggak suka, capek kali rasanya. Paham ya? Makanya terkadang fisik itu sangat terpengaruh dengan apa yang ada di rasa gitu. Tapi misalnya kita menolong sesuatu yang kita senang gitu, padahal fisiknya udah hancur-hancuran gitu ya, tapi aku rapopo gitu kan. Fisiknya udah dirawat gitu, udah tepar gitu. Tapi karena yang batunya apa lagi? Jadi kayaknya butuh hanya klarifikasi. Apa maksud tausil selama ini? Emang pernah keciduk tausil ya? Fitnah. Udah Pak, dia lagi nomor. Nah jadi gitu, jadi kalian niatin ya kita membahagiakan Rasul kita lah. Karena isi di dalamnya itu kan adalah kita selawat, kita berdoa, kita mengingat sejarah gitu. Ya alhamdulillah semua di dalamnya itu baik. Bagi misalnya ada beberapa kaum yang mengatakan majmu'nya nggak baik, ya udah gak usah lihat majmu', lihat aja kepada kulli wahidnya gitu. Kan dikatakan majmu'nya ini nggak baik kenapa? Karena majmu' seperti ini nggak pernah diajarkan.
majemuk yang dikhususkan seperti itu maksudnya majemuknya ya. Nah majemuknya itu nggak pernah diajarkan. Ya udah lihat aja kepada ininya, kepada juzuknya, kayak itu aja. Juzuknya di dalamnya kita bersolawat, di dalam kita apa-apa itu semua baik. Gitu. Jadi nggak ada iskal. Gitu. Kalau sampai mereka mengatakan solawat itu nggak baik juga ya fatal banget jadinya. Berarti terjebak di dalam hujah sendiri nanti jadi gitu. Nah itu niatkan untuk berkhidmat itu ya insya Allah nggak terlalu lelah. Oke, kita cukupkan perjumpaan kita hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.